Baik, pada pembahasan kali ini saya akan membahas materi tentang trigonometri, dimulai tentang materi dari sudut, derajat, dan juga radian. Pertama, mari kita bahas tentang satu lingkaran. Satu putaran lingkaran dapat bernilai satu putaran lingkaran bernilai 360 derajat ataupun 2 pi radian. Kemudian lingkaran tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa bagian tergantung dari besarnya angka tersebut. Satu lingkaran bisa dibagi menjadi 2, di mana satu sisinya bernilai 180 derajat dan juga satu sisinya bernilai 180 derajat. Kemudian satu lingkaran juga dapat dibagi menjadi 4 bagian empat bagian tersebut, setiap bagian sudut ini bernilai 90 derajat, sudut kedua 180 derajat, kemudian sudut ketiga 270 derajat, dan juga sudut keempat ini bernilai 360 derajat. Semuanya masing-masing besaran 90 derajat. Kemudian mengaitkan besaran sudut, besaran sudut dan derajat dan juga putaran, maka kita dapat menyatakan bahwa satu lingkaran ini jika dibagi menjadi 4 sesuai dengan besaran 90 derajat, maka dapat dibagi bahwa sudut 90 ini sama dengan 1/4 putaran. Kemudian sudut 180 derajat sama dengan 2/4 putaran. Sudut 270 derajat sama dengan 3/4 putaran. Kemudian sudut 360 derajat sama dengan 4/4 putaran ataupun 1 putaran penuh. Namun bagaimana dengan sudut-sudut yang tidak dapat? Bagaimana kita mencari sudut-sudut yang tidak dapat ditentukan, ataupun tidak memiliki besaran yang dapat dibagi ke dalam bentuk lingkaran, dalam bentuk satu putaran ini? Contohnya, kalau misalnya sudutnya terlalu kecil, maka kita bisa melakukan konversi. Oke, baik. Kemudian saya akan membahas tentang konversi dari derajat ke radian maupun dari radian ke derajat. Konversi derajat ke radian menggunakan rumus, alfa derajat dengan alfa dikali pi per 180. Sedangkan versi radian ke derajat dapat menggunakan rumus x per y radian sama dengan x per y radian x per y dikali 180. Baik, jadi jika kita ingin mengonversikan satuan derajat ke satuan radian, kita dapat menggunakan rumus alfa derajat sama dengan alfa dikali pi per 180. Kemudian jika kita ingin melakukan konversi dari radian ke derajat, maka kita dapat menggunakan rumus x per y radian sama dengan x per y kali 180. Ataupun jika misalnya dalam radian yang ditanyakan menyertakan tanda pi, maka tanda pi tersebut sama halnya karena pi ini bernilai 180 derajat, maka dapat dinyatakan bahwa x per y pi radian sama dengan x per y kali 180 derajat. Kemudian akan menghasilkan jawaban dalam bentuk titik atau x derajat seperti itu. Baik, kita sekarang sudah punya 4 contoh soal dengan materi konversi derajat ke radian. Ada soal pertama, 72 derajat sama dengan berapa radian, harus dibakar radian. Kemudian 5 putaran sama dengan berapa derajat. Kemudian ada 2/3 derajat sama dengan berapa 2/3 pi radian sama dengan berapa derajat. Dan ada soal keempat, 225 derajat sama dengan titik radian. Oke, kita mulai dari soal pertama. 72 derajat sama dengan titik radian. Jawab
untuk mengerjakan soal ubahan atau konversi dari derajat ke radian, kita harus menggunakan rumus tadi, di mana ya rumusnya tadi adalah alfa derajat sama dengan alfa dikali pi per 180. Ini dia punya rumus ya. Maka kita dapat menjawab 72 derajat sama dengan 72 dikali pi per 180. Kemudian kita dapat mendapatkan hasil, yaitu kita hasilnya bahwa 72 kali pi 72 per 180 pi radian ya. Ini sebenarnya sudah merupakan hasil, tapi ketika dimintakan radian maka kita harus mengecilkan dia punya pecahan ya, sehingga kita dapat mengecilkan 72 ini dapat kita bagi dengan 36, hasilnya adalah 2, dan juga 180 kita dapat bagi dengan 36, hasilnya adalah 5, sehingga hasilnya adalah 2 per 5 pi radian. Ini untuk soal pertama. Ini untuk soal pertama ya. Jadi 72 derajat sama dengan 2 per 5 pi radian. Baik, untuk soal yang kedua. 5 putaran sama dengan titik derajat. Oke, 5 putaran. Kita harus mengambil dasar bahwa satu putaran. Kita harus mengambil dasar bahwa satu putaran sama dengan 360 derajat. Satu putaran sama dengan 360 derajat. Nah, ketika ditanya tentang 5 putaran, maka ini adalah hasil perkalian 5 dikali 360 derajat. 5 kali 360 derajat sama dengan 1800 derajat ya. Ini hasil dari soal nomor 2 ya. 5 putaran sama dengan berapa derajat? 5 putaran sama 5 kali 360 derajat, atau 5 kali satu putaran penuh sama dengan 1800 derajat ya, 1800 derajat. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3 ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, 2 per 3 ya, 2 per 3 pi radian sama dengan titik derajat. Nah ya, ketika kita mengubah ya dari radian ke derajat, kita mengubah radian ke derajat, maka kita coba lupa rumus ya, rumus konversi. Rumus konversi dari radian ke derajat adalah ya, x per y pi radian sama dengan x per y dikali 180 derajat. Karena dengan ini saya menginformasikan kepada Anda bahwa pi itu dapat bernilai 180 derajat ya, ini rumusnya. Oke. Ini rumusnya ya, sehingga dapat kita masukkan ya pada soal. Kita jawab 2 per 3 pi radian sama dengan 2 per 3 dikali 180 derajat ya. Nah, sekarang ya, seperti yang sudah saya jelaskan ya, ketika pecahan dikali dengan derajat maka hasilnya nanti akan berupa derajat ya. Sekarang ini merupakan satu bentuk operasi ya. 180 dibagi 3 sama dengan 60 ya, 180 dibagi 3 sama dengan 60 dikali 2 sama dengan 120. Jadi ya, 2 per 3 pi radian sama dengan 120 derajat ya. Itu untuk soal nomor 3. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang soal nomor 4 ya. Kita bahas tentang soal nomor 4. 225 derajat sama dengan titik radian. Jangan lupakan lagi rumusnya bahwa alfa derajat ya sama dengan alfa dikali pi per 180 ya. Jangan lupakan itu rumus.
kecilkan ya. Oke. Ayo sekarang kita kecilkan 225 ya, 225. Sekarang kita bagi semuanya dengan 45. Oke, 180 ini 180 dibagi dengan 45 hasilnya adalah 4 ya. Kemudian 225 dibagi dengan 45 sama dengan 5 ya. 5. Jadi hasil dari 225 derajat diubah ke dalam pi radian ya, sama dengan 5/4 pi radian ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang besaran sudut dan radiannya ya. Oke, jadi ada berapa besaran sudut dimulai dari 0 sampai 360 derajat dengan jumlahnya masing-masing. 0 derajat sama dengan 0 radian, 30 derajat sama dengan pi per 6 radian atau 1/6 pi radian. Kemudian ada 60 derajat sama dengan pi per 3 radian, 90 derajat sama dengan pi per 2 radian. Kemudian ada 120 derajat sama dengan 2 pi per 3 radian. Ada 150 derajat sama dengan 5 pi per 6 radian. Kemudian ada 180 derajat sama dengan pi radian. Ada 210 derajat yang sama dengan 7 pi per 6 radian. Ada 240 derajat yang sama dengan 4 pi per 3 radian. Ada 270 derajat yang sama dengan 3 pi per 2 radian. Ada 300 derajat yang sama dengan 5 pi per 3 radian. Ada 330 derajat yang sama dengan 11 pi per 6 radian. Dan ada 360 derajat yang nilainya sudah kita biasa ketahui bahwa nilai dari 360 derajat dalam radian adalah 2 pi radian. Baik, kita lanjutkan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pertama, kita akan menggambarkan suatu segitiga. Segitiga siku-siku. Sekarang segitiga ini kita akan beri titik, di mana satunya akan jadi titik siku-siku. Kita beri contoh segitiga A, B, C ya. Jadi ada dari A, siku-sikunya di B, dan atasnya di C. Nah, kita akan belajar tentang pengertian dari sinus, kosinus, dan juga tangen, beserta dengan kosekan, sekan, dan kotangen. Oke, jadi kita akan belajar tentang cara menentukan sinus, kosinus, dan juga tangen. Ya. Kita mulai dari sinus, kosinus, dan tangen. Ini ya tergantung dari mana kita melihat ya. Kita melihat dari mana, ini tergantung dari mana kita melihat segitiga tersebut ya, di mana penempatan sisinya, di mana penempatan sisi dalam segitiga ini, apakah di sini, apakah di sini ya. Kita misalkan ada suatu segitiga dan penempatan sisi alfa ataupun suatu sisinya itu berada di sini, sudut lancip dengan nama alfa. Maka ya, kita dapat mengetahui nilai dari sinus kosinus tangen dengan melihat dari perspektif ataupun sudut pandang dari sisi alfa ini ya. Sinus punya definisi ya, adalah definisi dari sinus atau sinus itu adalah sinus itu adalah depan per miring. Berarti kita melihat dari depan ya, kita melihat dari depan dari sisi alfa depan. Kemudian miringnya tidak akan pernah berubah. Miring adalah sudut di mana suatu segitiga dan dia itu berhadapan dengan siku-sikunya ya. Siku-siku kalau bukan seperti ini bisa seperti ini ya, bisa seperti ini siku-siku, bisa seperti ini ya. Bisa juga siku-sikunya seperti ini. Jadi kalau dia menghadap dengan siku-siku, maka dia dinamakan sisi miring ya.
Nah, sinus tadi atau sinus atau sin tadi dia punya definisi dari sinus adalah depan per miring ya. Depan dari ini sudut alfa, dari penglihatan sudut alfa, depannya dan miringnya ya. Depan dan miring. Berarti BC dan AC ya. BC kemudian AC ya. BC per AC sehingga sinus ya. Sinus sehingga sinus sama dengan depan per miring ya. Jadi sinus sama dengan depan per miring. Depan dari sudut alfa, kemudian miringnya, sudut miring dari segitiga tersebut ya. Jadi sinus sama dengan depan per miring. BC per AC. BC per AC. Kemudian kosinus ya. Kosinus ya. Itu samping per miring. Samping per miring ya, samping per miring ya. Jadi kalau misalnya samping dari sudut alfa bukan BC lagi ya, sampingnya adalah BA karena dia itu tidak berhadapan langsung dengan sudut alfa sehingga kosinus ini adalah samping per miring ya. Miringnya tidak berubah ya, jadi kosinusnya ya, ataupun BA atau AB ya, AB ya. Jadi AB, BC, AC. Jadi kosinusnya ya adalah AB per AC. Kemudian tangan dapat dicari dengan dua definisi ya. Tangan itu bisa depan per samping ya, depan dulu baru ke samping. Atau tangan juga dapat memiliki rumus sinus per kosinus. Sinus per kosinus ya. Jadi tangan bisa dicari dengan membagi sinus dan kosinus atau ya kita mencari sudut bagian depan dan sudut bagian samping, depan per samping ya. Jadi tangan itu bisa sinus per kosinus ataupun depan per samping. Sinus per kosinus ataupun depan per samping ya, depan per samping ya. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari tan lewat sinus per kosinus, maka ya, hasilnya sinus ya adalah BC per AC per kosinusnya AB per AC ya. AB per AC. Nah, karena dua sisi ini sama, maka dapat dicoret. Sehingga hasil dari tan adalah BC per AC. Sama halnya dengan mencari tan, dengan mencari sisi depan dan sisi samping. Ya, BC ya, sisi depan dari alfa, ya, sisi depan dari alfa adalah BC dan juga sisi samping dari alfa ya, AB. Sama hasilnya dengan tan hasil sinus per kosinus ya, BC per AC. Kemudian kita akan membahas bagaimana cara mencari kosekan, sekan dan kotan. Oke. Digambarkan lagi suatu segitiga. Siku-siku ya. Oke. Segitiga ini dinamakan segitiga P, Q, dan R. Di sini P, di sini Q, di sini R ya. Sini R. Ya, R. Ya, P, Q, R. P, Q, R ya. Nah, ketika kita sudah mencari nilai sinus kosinus tangan, maka sebenarnya kita bisa mendapatkan nilai dari kosekan, sekan atau kotangan ya. Kalau misalnya ya segitiga ini ya, bagian sini kita. Nah, sini PQ ya, ini PQ namanya. Ini PQ. Nah, di sini QR. Sini RP. Ya.
Nah, untuk mencari sinus kosinus tangen ya, untuk mencari sinus kosinus tangen kita melakukan seperti hal yang tadi, kita menentukan dulu sudutnya. Kalau misalnya sekarang ditentukan alfanya itu dari sini, atau bukan kita pakai alfa lagi, kita pakai beta ya, kita pakai beta ya, kita pakai beta. Nah, maka kita dapat mencari sinusnya dulu, sin cos tan ya. Kita dapat mencari sinus kosinus tangennya dulu, sin cos dan juga tan ya, tan dari beta ya. Nah, sin seperti yang saya sudah jelaskan tadi, sin itu dilihat dari sudutnya. Sin itu depan per miring ya. Jadi kita melihat dari sudut beta, di depan sudut beta itu apa? Ya, di depan sudut beta adalah sudut PQ. Kemudian miringnya tidak berubah ya, yang selalu menghadap dengan siku-siku. Jadi PQ per RP ya. Jadi itu sin beta. PQ ya, PQ per RP ya. Kemudian ya, cos atau kosinus ya, kosinus beta adalah samping per miring. Berarti QR per RP ya, QR per RP. QR per RP ya. Kemudian tangan bisa seperti tadi, bahwa tangan itu bisa dicari dengan depan per samping, berarti PQ per QR, atau juga dapat dicari dengan rumus tan ya, rumus tan itu tadi, tan dari beta ya adalah sin per cos, sinus per kosinus ya, sama dengan PQ per RP, begitu QR per RP, dimana ya kita baik di penyebut bagian atas dan juga penyebut bagian bawah juga sama-sama RP, sehingga dapat dicoret. Sehingga hasilnya adalah ya, PQ dan juga QR ya, PQ dan QR. Oke. Itu ya, kita sudah mencari sinus kosinus tangen. Kemudian kembali ke pertanyaan utama, bagaimana cara mencari kosekan, sekan, dan kotangen. Cara mencari kosekan, sekan, kotangen. Ini saya tulis di atas ya. Ini saya tulis di atas. Agak lebih mudah ya, agak lebih mudah. Saya sampingkan dulu sedikit. Hasilnya sin ya, kita pakai beta tadi ya, beta sin beta ya. Nah, PQ per RP, kemudian cos beta sama dengan QR per RP, kemudian tan beta ya, tan beta di per ya. Oke ya. Kemudian karena kita akan mencari kosekan, sekan, dan kotangen ya, maka kita akan menuliskan rumus ya dari kosekan, sekan, kotangen ya, atau definisinya ya. Kosekan ya, kosekan atau bisa kita tulis CSC ya, atau kosek ya gitu. Kemudian ada sekan ya. Ada juga kotangen ya, kotangen bukan pakai bukan pakai K ya, tapi pakai C, kotangen. Nah,
kosekan, sekan, dan kotangan ya. Kosekan, sekan, dan juga kotangan. Oke. Kosekan adalah definisi dari sepersin atau sepersinus ya. Kemudian sekan ya merupakan definisi dari seperkos. Kemudian kotangan ini adalah definisi dari sepertan ya. Sepertan. Kotangan itu sepertan ya gitu. Atau dapat pula kita tuliskan bahwa baik dari kosekan ya, kosekan, sekan, dan ya, baik sekan dan juga kotangan merupakan kebalikan dari sin, cos, dan tan ya. Jadi ya, kosekan, sekan, dan juga kotangan merupakan kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Oke, jadi kosekan sepersin atau boleh kita sebut sebagai kebalikan dari sin ya. Jadi angka dari sin tapi kita balik. Kemudian kemudian sekan itu adalah seperkos ataupun kebalikan dari kos. Jadi hasil pecahan kos ya kita akan balik ya, kita balik angkanya ya, baik pembilang dan penyebutnya. Kemudian kotangan merupakan sepertan ataupun kebalikan dari tan, sehingga nilai dari tan dapat dibalik agar dapat menghasilkan kotangan. Nah, kembali pada contoh di atas, sesuai definisi, maka kita bisa mencari ya sekan, kosekan, dan kotangan. Ya. Maka kita dapat mencari nilai dari ya, kosekan, sekan, atau kotangan. Oke, kita mulai dari kosekan beta, kemudian ada sekan beta, dan ada kotangan beta. Oke. Seperti yang saya bilang, baik kosekan, sekan, dan kotangan merupakan kebalikan dari sinus, kosinus, tangen. Maka kita dapat membalik angka dari sinus, kosinus, tangen agar menjadi kosekan, sekan, atau kotangan. Jadi kosekan merupakan kebalikan dari sin, sepersin. Maka sepersin 1 per pekwi per RP. Sehingga RP ini dikali ke atas menjadi pembilang, kemudian PQ akan menjadi penyebut ya. Jadi sama dengan RP per PQ ya. Kebalikan. Sama jika kita langsung membalik ya, PQ per RP. Maka dari sin beta tadi adalah PQ per RP, maka kita balik untuk menjadi kosekan, nanti hasilnya adalah RP per PQ. Sama ya. Kemudian sekan adalah seperkos. Jadi 1 per cos ya, QR per RP, QR per RP ya. RP kita kali ke atas agar menjadi ya, pembilang, kemudian biarkan QR menjadi penyebut ya. Jadi sama dengan RP per QR. Kemudian kotangan juga sama, merupakan sepertan atau kebalikan dari tan ya. Namun kotangan juga bisa dicari dengan ya, kita bisa dapat mencari kotangan dengan ya, membagi antara kosekan per sekan ya. Kosekan per sekan sama seperti cara mencari tangen, yaitu membagi sinus dan kosinus ya. Jadi kotangan beta sama dengan kosekan per sekan. Oke, jadi dapat memasukkan nilai dari kosekan dan juga nilai sekan itu sama dengan RP per PQ per lagi sama dengan RP per QR. Nah, karena pembilang yang sama,
maka pembilang dapat kita coret, ya. Sehingga hasil dari kotangan beta adalah PQ per IN. PQ per IN. Adapun dapat pula langsung kita bagi, ya, langsung kita bagi saja, atau langsung kita balik saja, langsung balik dari kosekan, ya, kosekan dan juga sekan. Dimana dapat menghasilkan, ya, tangan ini kita dapat balik R bisa. Oke, sekarang saya akan membahas contoh soal dari materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, sekarang terdapat satu segitiga siku-siku di mana terdapat dua sisi, yaitu ada sudut alfa dan juga ada sudut beta, ya, ada sudut alfa dan juga sudut beta. Oke. Sekarang, ya, diketahui dua sisi, yaitu ada dua sisi yang memiliki nilai, ya, yaitu sisi miring dengan nilai 17 dan ada juga sisi depan dengan nilai 15, ya, dengan nilai 15. Kemudian, ya, pertanyaan dari soal alat kita disuruh untuk menentukan nilai dari sinus, kosinus dan juga tangan baik alfa dan juga beta. Oke. Ya, menentukan nilai sinus, kosinus dan juga tangan dari alfa dan juga beta yang ada. Nah, untuk menentukan nilai dari setiap sinus, kosinus dan tangan, ya, kita harus mengetahui semua nilai dari semua sudut yang ada dalam segitiga siku-siku. Sedangkan pada soal hanya baru diketahui sebanyak 2, ya, sehingga kita dapat mencari, ya, salah satu sudut yang belum diketahui dengan menggunakan Pythagoras. Oke. Kita menandakan sudut ini, ya, yang kita belum dapatkan adalah sisi samping. Kita tandakan dengan X, ya. Kita tandakan dengan X, ya. Kita tandakan dengan X. Yang kita ketahui adalah sisi miring dan juga sisi depan, ya. Dalam penjumlahan segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras, jika yang dicari bukan merupakan sisi terpanjang ataupun sisi miring, maka penjumlahannya, ya, yaitu dilakukan dengan pengurangan, ya, dilakukan operasi pengurangan kemudian diakarkan, ya. Sedangkan kalau misalnya dalam kasus kita mencari sisi miring, sisi paling terpanjang, sisi terpanjang, maka operasinya akan dilakukan secara penjumlahan kemudian diakarkan, sehingga, ya, hasilnya, ya, karena ini bukan sisi terpanjang, ini sisi samping, ya, ini sisi samping, ini bukan sisi terpanjang, ya, sisi terpanjangnya yang 17 ini, ya, sisi ini, sehingga dalam operasinya kita lakukan pengurangan kemudian kita akarkan. Jadi, ya, ini, ya, X sama dengan, ya, kita jumlahkan dari yang terbesar, ya, akar, ya, kita langsung akarkan 17 kuadrat dikurang 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat, ya. Oke. Sekarang kita kuadratkan dulu. Akar dari kuadrat dari 17 kuadrat sama dengan 289 dikurang 15 kuadrat sama dengan 225, ya. Hasilnya adalah akar, ya, 64, ya. Akar 64, ya, nilainya jika dikecilkan, ya, akar dari 64 adalah 8, ya. Jadi X adalah 8. X adalah 8. X adalah 8. Oke, setelah kita mengetahui, ya, X ini ternyata adalah 8, maka kita dapat mengetahui dan juga mencari nilai dari sinus, kosinus dan juga tangan, ya. Kita sudah mencari, kita sudah mendapatkan nilainya, ya. X itu ternyata ada 8, ya. X itu ternyata 8, ya. X itu ternyata 8. Sehingga kita bisa mencari nilai sin, cos dan juga tan yang ada, ya. Nilai X sudah diubah menjadi 8. Oke, sekarang kita cari nilai dari sinus, kosinus dan juga tan. Saya tarik dari sinus. Oke. Sin, cos, tan. Kita mulai dari mana? Sisi alfa. Kita mulai dari sisi alfa. Oke. Sinus alfa, kosinus alfa dan juga tan alfa. Oke. Ketika kita melihat sisi alfa, sudut alfa,
maka kita harus mencari sisi yang memang berasal dari penglihatan atau perspektifnya alfa, ya. Jadi jika kita ingin mencari sin alfa, maka kita melihat, ya, rumus dari sin adalah depan per miring, ya, depan per miring. Jadi kita melihat bagian yang menghadap dari depan sisi A adalah 15, kemudian sisi miring tidak berubah yaitu 17, ya. Sehingga sin alfa sama dengan 15 per 17, ya, 15 per 17. Kemudian kita akan mencari nilai dari kosinus alfa. Kita lihat lagi dari sudut alfa, ya. Kosinus ini, ya, adalah samping per miring, ya, samping per miring. Sudut sampingnya alfa, kemudian sisi miringnya alfa, ya. Jadi sisi sampingnya alfa yang tidak berhadapan dengan dia adalah 8, ya. Kemudian ada sisi miringnya yaitu 17. Kemudian, ya, untuk mencari tangan seperti yang sudah saya bilang, tangan dapat dicari dengan melihat, ya, sisi depan dan juga sisi samping, ya. Tangan itu sisi depan dan juga sisi samping, ya, depan dan juga samping. Nah, itu melihat sisi depan dari alfa dan juga sisi samping dari alfa. Atau dapat pula mencari tan, ya, dengan membagi sin alfa dikali bagi cos alfa, ya. Sin alfa dibagi cos alfa, oke, sama dengan 15 per 17, ya, dibagi 8 per 17. Oke, karena mereka memiliki penyebutan yang sama yaitu sebesar 17, ya, sebesar 17, maka dapat ditolak. Sehingga hasil dari tan alfa adalah 15 per 8. Itu untuk jawaban pertama. Kemudian kita akan mencari nilai dari sinus, kosinus, dan juga tangan dari sisi beta. Sisi beta, ya. Dari sisi beta. Dari sisi beta. Sekarang kita lihat dari perspektif sisi beta, ya. Dari perspektif sisi beta. Dari sisi beta, ya, sisi depannya ada 8, ya. Sisi depannya yang menghadap dari sudut beta adalah 8. Kemudian sisi miringnya tidak berubah yaitu 17. Jadi sinus beta adalah 8 per 17, ya. 8 per 17. Kemudian kosinus beta. Kita melihat dari sudut beta, bagian yang tidak berhadapan langsung dengan dia adalah sisi bagian samping sini, ya. Itu adalah sisi yang bernilai 15. Kemudian ada sisi depan yang bernilainya 17. Jadi, ya, kosinus beta adalah, ya, sisi samping per sisi miring. Sisi samping dari beta adalah 15, kemudian sisi miring dari beta adalah 17. Jadi kosinus beta sama dengan 15 per 17. Kemudian cara mencari tan sama, ini bisa depan per samping yaitu 8 per 15, ataupun kita dapat langsung membagi sinus beta bagi cos beta sama dengan 8 per 17 per 15 per 17. Sehingga hasil dari, ya, sinus dan kosinus pembagiannya, karena dia punya penyebut sama maka dapat dicoret. Maka hasil dari tan beta adalah 8, adalah 8 nih, adalah 8 per 15. 8 per 15. Ini jawab. Baik, ya. Pada contoh soal yang kedua, kita akan membahas bagaimana kalau misalnya tadi bagaimana cara menentukan sinus, kosinus dan tangan dari sisi pada siku-siku. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana cara menentukan kosekan, sekan dan juga kotangan daripada segitiga siku-siku, ya. Nah, pada soal yang kedua ini kita melihat bahwa pada segitiga siku-siku ini, ya, yang diketahui hanyalah sisi samping dan sisi depan, ya. Sisi samping bernilai 3 dan juga sisi depan bernilai 4, ya. Kita tidak mengetahui nilai dari sisi miringnya sehingga kita tulis sebagai X. Kemudian dalam cara mencari sisi miring, ya, pada segitiga siku-siku menggunakan teorem Pythagoras, ya, karena ia merupakan sisi terpanjang, maka operasinya dilakukan adalah
kedua sisi ini dia dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dan akhirnya diakarkan ya. Jadi dapat lakukan seperti ini. X dengan akar dari 3 kuadrat A kuadrat dengan akar dari 9 tambah 11 dengan akar dari 25. Akar dari 25 adalah dari X sama dengan 5. Jadi kita dapat mengganti nilai X dengan 5 yang merupakan sebelumnya sudah diisi X hingga dikali. Oke. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan nilai dari X, maka kita dapat mencari nilai dari kosekan, sekan, dan kotangan. Perlu diperhatikan bahwa untuk mencari nilai kosekan, sekan, dan kotangan kita juga tidak bisa melakukannya tanpa mencari nilai sinus, kosinus, dan juga tangan. Maka kita harus mencari dulu nilai dari sinus, kosinus, dan juga tangannya. Oke, cari dulu ya nilai sinus dari sin dari sudut beta ya, sinus sudut beta, kemudian cos dari beta, kemudian tan dari beta ya, tan dari beta. Oke, mulai dari sinus dari beta ya, sinus dari beta ya. Dari sudut beta ini ya, yang menghadap lurus di depannya adalah 4 dan sisi miring adalah 5, sehingga sinus beta adalah 4/5. Kemudian ya ada lagi ya kosinus beta. Kosinus beta ya, sisi samping dari beta adalah 3 dan sisi miringnya adalah 5, sehingga kosinus beta adalah 3/5. Kemudian ya tan dari beta adalah sin per cos. 4/5 per 3/5. Dia pembilang sama sehingga bisa dicoret. Kemudian hasil dari tan beta adalah 4/3. Dapat juga dicari dengan depan pertandingannya. Kita lihat sisi depannya dan sisi samping. Maka ada hasilnya juga sama, yaitu 4/3. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai dari sinus, kosinus, dan juga tangan, maka kita dapat mencari nilai dari kosekan beta, kemudian sekan dari beta, dan juga kotangan dari beta. Kosekan adalah sepersin ya. Jadi sepersin ya, 1/sin beta. Jadi 1/4/5. 1 ya per 4/5. Jadi 5 dikalikan ke atas ya ke 1 sehingga menjadi pembilang, dan 4 jadi pembilang. Jadi hasil dari kosekan beta adalah 5 per, itu dapat saja langsung dibalik. Kemudian sekan itu adalah seperkos, sehingga hasilnya 1 per cos beta adalah 3/5. Sehingga ya, penyebut dikali ke atas menjadi pembilang, sehingga hasilnya adalah 5 per 3. Sedangkan tan beta adalah sepertan ya, sepertan. Tan beta tadi adalah 1/4/3. Nah, hasilnya penyebut dikali ke atas menjadi pembilang, hasilnya adalah 3/4. Jadi nilai dari kosekan, sekan, dan kotangan beta sudah didapatkan. Kosekan beta bernilai 5/4 ya. Sekarang merupakan kebalikan dari sinus. Kemudian sekan beta merupakan kebalikan dari seperkos, sehingga hasilnya 5/3, kebalikan dari cos beta ya. Kemudian kotangannya adalah sepertan yang merupakan nilai kebalikan dari tan beta 4/3, yaitu 3/4. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sudut-sudut istimewa. Oleh karena itu kita harus mengetahui dulu sudut-sudut istimewa yang ada pada trigonometri, khususnya sudut-sudut istimewa dari 0 sampai 90. Dari 0 sampai 90 derajat. Oke, kita mulai ya. Saya akan menuliskan tabel ya. Jadi ada 5. Jadi ada 5 sudut istimewa yang ada dalam trigonometri. Ini 5 sudut dasar ya, yang harus diketahui. 5 besaran dasar ya, 5 besar sudut dasar yang harus diketahui.
baik dari dia punya nilai sinus, kosinus, dan juga nilai tangannya ya. Saya akan rapikan dulu ya, ada 5 ya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang nilai sinus, kosinus, dan juga tangen dari kelima sudut ini ya. Jadi paling sering kalau kita mendengar nilai tentang kalau misalnya orang bahas sin 30, kemudian cos 45, cos 60, kemudian tan 45, tan 60 ya. Maka kita bertanya-tanya, itu sebenarnya nilai apa ya? Ini merupakan nilai sinus, kosinus, tangen pada sudut-sudut istimewa tersebut ya. Pada sudut-sudut istimewa ini, nilai sinus, kosinus, tangen memiliki nilai yang istimewa, punya angka yang istimewa ya. Jadi kita mulai dari sinus ya. Sinus ya. Mulai dari sinus. Dari nilai sinus ya, kita mulai dari nilai sinus. Oke, kita mulai dari nilai sinus. Mulai dari nilai sinus dulu ya. Oke, nilai sinus. Nah, nilai dari sinus dan nilai dari sinus ataupun sin ya, nilai dari sinus sinus 30 sinus 0 ya, dimulai dari sinus 0 ya. 0, 30, 45, 60, 90. Oke. Dimulai dari sinus 0. Sinus 0 atau lebih sering saya sebut sebagai sin 0. Ya, sin 0 itu bernilainya adalah 0. Kemudian ya, sinus 0 ya, sinus 0 ya, sinus 0 itu nilainya ya, dari sinus 0 itu oke, kita mulai dari sinus ya. Nilai dari sinus 0 adalah 0. Nilai dari sinus 0 ya, sinus 0 derajat adalah 0 ya. Nilai dari sinus 0 adalah 0. Kemudian nilai dari sinus 30 ya, yaitu adalah setengah. Kemudian nilai dari sinus 45 ya, nilai dari sinus 45 derajat ya, adalah setengah akar 2. Kemudian nilai dari sinus 60, dari sinus 60 setengah akar 3. Kemudian nilai dari sinus 90 1 ya. Jadi nilai dari sinus 0 sampai 90 adalah 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian kita lanjut dengan kosinus. Kita lanjut dengan kosinus ya. Kosinus, oke. Nilai dari kosinus 0 sampai 90 merupakan kebalikan dari nilai sin 0 sampai 90. Jadi kosinus 0 itu dimulai dari sini sampai ke sini. Dari kosinus 0 itu sama dengan sin 90 sampai ke 0, tapi mundur ke belakang. Jadi ya, nilai kosinus 0 adalah 1. Kemudian nilai dari kosinus 30 adalah setengah akar 3. Kemudian nilai dari kosinus 45 sama, yaitu setengah akar 2. Kemudian nilai dari kosinus 60 atau cos 60 itu setengah. Kemudian nilai dari kosinus 90 adalah 0. Jadi dia terbalik ya. Ini nilai dari sinus 0 sampai 90 adalah 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 ya, setengah akar 3 dan 1. Kemudian nilai dari
Kosinus 0 sampai kosinus 90 merupakan kebalikannya, dimulai dari 1, setengah per 3, setengah per 2, setengah, dan juga 0. Kemudian kita masukkan nilai tangan ya, dari tangan. Tangan sama seperti definisi dalam segitiga siku-siku, lalu hasil pembagian dari sinus dan juga kosinus, sehingga mencari tangan tinggal membagikan sinus dan juga kosinus ya. 0 bagi 1 0. Kemudian setengah ya, setengah ya, setengah dibagi setengah akar 3 ya, sama dengan akar 3 per 3 ya. Itu hasil perkaliannya ya, itu langsung jawaban ya. Jadi ya, sepertiga akar 3. Kemudian tan 45, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, pecahan dibagi pecahan habis, akar dibagi akar habis. Jadi setengah akar 2 bagi setengah akar 2 1, tan 45 bernilai 1. Kemudian tan 60 ya, setengah akar 3 dibagi setengah, setengah akar 3 dibagi setengah akar 3, setengah bagi setengah habis ya. Kemudian akar 3 bagi 1 ya, akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Kemudian ya, tan 90 ya, 1 dibagi 0, 1 dibagi 0 ya, 1 dibagi 0, 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi ya, definisi 1 tidak bisa dibagi 0. Jadi ini ya, ini dari sinus kosinus tangan pada sudut-sudut istimewa ya. Sinus kosinus istimewa tangan pada sudut-sudut istimewa ya. Sinus dari 0 sampai 90 ya adalah sinus 0 0, sinus 30 setengah, sinus 45 setengah per 2, sinus 60 setengah per 3, sinus 90 1. Kosinus dimulai dari kosinus 0 sampai 90 yaitu kosinus 0 itu 1, kosinus 30 setengah per 3, kosinus 45 setengah per 2, kosinus 60 itu setengah, kemudian kosinus 90 sama dengan 0. Sedangkan tangan ya, merupakan pembagian dari sinus dan kosinus, sehingga tangan 0 adalah 0, tangan 30 adalah setengah akar 3, tangan 45 adalah 1, tangan 60 adalah akar 3, tangan 90 tidak terdefinisi ya. Baik, kali ini kita akan membahas contoh soal tentang sudut istimewa ya. Geometri pada sudut istimewa kita akan membahas ada sekitar 4 contoh soal ya. Kita dimulai dari soal pertama. Soal pertama tan 45 ya, tan 45 ditambah sin 60. Tan 45 kita harus ingat kembali nilai dari setiap sudut ya, dari 0 sampai 90 dalam bentuk sinus kosinus dan ketangan. Sehingga mari kita lihat ya. Tan 45 itu nilainya itu adalah 1 tambah ya. Sin 60 itu nilainya setengah akar 3 ya. Sekarang ya, kita bisa melakukan penjelasan ya, dimana ya, hasilnya dari setengah ya, satu tambah setengah akar 3 sama dengan sininya penyebut 2 dikali ke 1 ya, 2 ditambah dengan pembilangnya ya, sama dengan 2 tambah 1 dan 3 per 2 akar 3 ya. Kemudian nomor 2 ya, nomor 2 tan 0 tambah tan kuadrat 60. Tan 0 ya. Ingat kembali nilai dari tan ya. Tan 0 itu 0, tan 30 itu sepertiga akar 3, tan 45 itu 1, tan 60 itu akar 3, tan 90 tak terdefinisi. Sehingga tan ya, tan 0 adalah 0 ditambah tan kuadrat. Nah, dalam sistem sinus kosinus tangen yang menggunakan kuadrat ya, kita melihat penempatan kuadratnya. Jika ditempatkan pada kata sinus kosinus dan juga tangen, maka tannya dikuadrat tanpa mengubah nilai dari ya, sudut derajat yang diberitahukan. Tapi kalau misalnya yang dikuadratkan adalah sudut derajat diberitahukan, maka dapat dilakukan penjumlahan dulu ya, hasil lihat dulu hasil kuadratnya, kemudian dicari dengan sinus kosinus dan juga tangen ya. Contoh sekarang tan kuadrat 60. Kita melihat tan 60 tadi adalah akar 3, maka tan kuadrat 60 sebenarnya akar 3 tapi dikuadrat ya. Nah sekarang kita akan melihat operasinya ya. 0 ya, 0 ditambah akar 3 kuadrat ya. Kita perlu mengingat ketika kuadrat bertemu dengan akar, maka akar tersebut akan hilang karena pada dasarnya ya, akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3 ya. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3 ya.
Jadi kuadran 1 akar habis ya, jadi akar 3 kali akar 3 juga sama 3 ya. Jadi 0 ditambah 3. Kemudian contoh soal 3 ya. Contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 nih. Contoh soal nomor 3. Ya, mulai dari sini. Nah, contoh soal nomor 3. Sin 45 dikali cos 45. Oke, sin 45 dikali cos 45 nih. Ya. Sin 45 itu nilainya adalah setengah akar 2 atau saya bisa tulis dengan rapi adalah akar 2 per 2. Ya, akar 2 per 2. Kemudian kali ya, kali ini. Cos 45 juga nilainya sama, yaitu setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Akar 2 per 2. Oke. Dengan bentuk seperti ini akan mudah untuk dikali ya. Akar 2 dikali akar 2 ya. Nah, kita langsung operasikan. Akar 2 dikali akar 2 sama 2. Penyebutnya juga dikali ya, 2 dikali 2 sama 4. Hasilnya 24. Kalau misalnya dikecilkan bisa jadi setengah. Kemudian kita ke contoh soal terakhir ya. Sin 90 ditambahkan 45 ya. Sin 90 kita harus ingat ya, dari sin 0 itu nilainya 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, dan sin 60 setengah akar 3, kemudian sin 90 sama dengan 1, sehingga sin 90 sama dengan 1. Nah, tan sudah ditambahkan tadi, tan 45 adalah 1, sehingga 1 tambah 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang relasi dan sudut, terutama yang berkaitan dengan kuadran, dan juga kita akan belajar bagaimana cara mencari nilai sinus, kosinus, dan tangan dalam kuadran yang berbeda ya, mulai dari lebih dari 90 derajat ya. Karena kita tahu bahwa kuadran yang biasa kita ketahui ya, pada operasi nilai sinus, kosinus, tangan pada pembahasan sebelumnya adalah kuadran 1 yang bernilai dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari nilai dari sinus, kosinus, tangan, dan juga mempelajari 4 kuadran ya, baik dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan juga kuadran 4. Oke, dimulai dari kuadran 1 ya. Kuadran 1 seperti yang kita biasa kenal ya. Kuadran 1 ini punya jarak dari 0 derajat sampai 90 derajat. Pada kuadran 1 ya, baik nilai sinus ya, baik nilai dari sinus, kosinus, dan juga tangen, dan juga kebalikannya bernilai positif ya. Kemudian kita pindah ke kuadran 2 ya. Pada kuadran 2 ya, yang bernilai positif hanya sinus dan kosekan. Oke, jadi pada kuadran 2 dengan jarak 90 derajat sampai 180 derajat, yang bernilai positif cuma sinus dan juga kosekan. Dan pada kuadran 3 dengan nilai dari 180 derajat sampai 270 derajat, yang positif hanya tan. Kemudian ya, pada kuadran 4 ya, dengan jarak dari 270 derajat sampai 360 derajat, kuadran 3 tadi dari 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat ya. Pada kuadran 4 ini yang bernilai positif hanya kosekan, hanya cos ya, kosinus dan sekan bernilai positif. Lalu bagaimana dengan yang tidak tercantum? Yang tidak tercantum dalam pembahasan kuadran bernilai negatif ya. Sinus, kosinus, tangan, dan semua kebalikannya, yaitu kosekan, sekan, dan kotangan, semua bernilai positif di kuadran 1. Kemudian di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sinus dan juga kosekan. Sedangkan pada kuadran 3 yang bernilai positif ya, cuma tan dan juga kotangan. Sedangkan di kuadran 4 yang bernilai positif cuma ya, kosekan dan kosekan. Ya, kosinus dan kosekan. Ya, kosinus dan kosekan. Jarak kuadran 1 tadi dari 0 sampai 90 derajat, kemudian kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat, kuadran 3 dengan jarak 180 derajat sampai 270 derajat, dan juga kuadran 4 dengan jarak 270 derajat sampai 360 derajat. Oke. Inilah pembahasan kuadran A dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan juga kuadran 4. Kalau disingkat ya, kita bisa punya singkatan 0 sin tan
singkatannya itu ya menjadi all sin ya, ini hafalannya ya, ini hafalan all sin tan cos. Koran 1 all semuanya positif, koran 2 hanya sin dan kosekan yang positif, koran 3 tan ya dengan hafalan tan, itu tan kosekan positif, kemudian koran 4 ini kosekan hanya kosinus dan juga sekan yang benar positif atau cos ya, hafalannya seperti itu. All sin tan cos, all sin tan cos ya, seperti itu. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari nilai dari sinus kosinus tangen dengan besaran derajat yang lebih dari 90 derajat ya. Untuk mencarinya ada dua cara ya. Pertama dengan menggunakan cara mengalihkan konstanta, ataupun yang kedua dengan memilih ya jenis derajat baik yang positif ataupun negatif untuk digunakan sebagai penjumlahan dan juga pengurangan ya. Cara pertama punya rumus ya, alfa derajat sama dengan x ya, x by konstanta dikali alfa ditambah y derajat sesuai berapa derajat yang diinginkan. Jadi ini rumus pertama ya. Kemudian rumus kedua bisa dengan mencari menentukan di mana x derajat ya, sama dengan baik 180 ataupun 360 kurang ataupun tambah ataupun kurang dengan alfa derajat ya, akan menghasilkan nilai sinus, kosinus dan juga tangen ya. Akan menghasilkan nilai sinus, kosinus dan juga tangen ya. Ataupun bisa juga 90 derajat dan 270 derajat baik ini tambah maupun dikurang akan menghasilkan nilai alfa derajat ya, dikurang dengan alfa derajat ya, akan menghasilkan nilai sinus, kosinus dan tangen ya. Kita langsung kepada contoh soal ya, langsung pada contoh soal ya, saya lebih memilih menggunakan ya sistem penggunaan ya besaran baik 180 dan 350 ataupun 90 dan 270 ya. Ada beberapa catatan di mana ya saat menggunakan 90 atau 270 ataupun kita menggunakan besaran ganjil dan kita menggunakan besar sudut ganjil, maka nilai sin akan berubah. Saya akan katakan dulu. Saat menggunakan sudut ganjil atau besar sudut ganjil, maka nilai bentuk sin, cos, dan tan akan contohnya ya. Ketika kita menggunakan sudut 90 derajat sudut ganjil baik 90 maupun 270 ya, 270, maka sin ya, sin akan berubah menjadi cos, kemudian cos akan berubah menjadi sin, sedangkan tan akan berubah menjadi kotan. Jadi kenapa sin tidak berubah jadi kosekan? Kenapa cos tidak berubah jadi sekan? Karena memang penulisan kebalikannya ya. Sin kebalikan dari cos, cos kebalikan dari sin ya. Dan juga tangan nih kebalikan kotan. Jadi ketika kita menggunakan sudut 90 derajat ataupun 270 derajat, maka bentuk dari sinus kosinus tangan akan berubah, di mana sin ya, sin akan berubah menjadi cos, cos akan berubah menjadi sin, dan juga tan akan berubah menjadi kotan.
sekarang kita akan masuk ke contoh soal dari materi perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, ya, ataupun relasi sudut. Ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal pertama. Saya akan memberikan nilai sin, ya, sin dulu. Kita mulai dari sin, yaitu sin 120. Kemudian yang kedua ada cos 225. Kemudian ada nilai tan 200. Ada nilai dari tan. Kita cari nilai tan. Kita cari nilai tan 150. Ya. Kemudian kita nilai dari cos. Kita cari, ya. Kita mencari nilai dari cos 135. Ya, kita cari cos 135 dan kita cari nilai, ya, sin 200, sin 315, ya, sin 350, ya. Baik, kita lakukan dulu, ya, derajat. Oke, kita mulai, ya, kita mulai menjawab. Oke. Dimulai dari sin 120. Oke, jika kita mengikuti rumus tadi, ya, kita memilih antara menggunakan yang positif, yaitu 180 ataupun 360 derajat sebagai acuan, ataupun menggunakan yang negatif seperti 90 dan juga 270 sebagai acuan, ya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan sin ini dengan acuan positif, yaitu 180, sehingga sin 120 sama dengan 180 sebagai acuan dikurang, ya. Untuk menghasilkan 120, maka 180 harus dikurang berapa? Itu sekali dikurang 60. Sehingga hasilnya adalah, karena menggunakan acuan positif, ya, menggunakan acuan besaran positif, maka sinus akan tetap menjadi sinus, sinus akan tetap menjadi kosinus, sinus akan tetap menjadi sinus, kosinus akan tetap menjadi kosinus, dan juga tangan akan tetap menjadi tangan. Itu menggunakan acuan positifnya, dengan acuan positifnya. Jadi hasilnya adalah sin dengan angka ini, sin. Kemudian kita melihat kuadran. Kita melihat kuadran 180 ini, 180 ada di kuadran 2. Kuadran 2, ya, seperti yang saya bilang tadi, di all sin tan cos, di mana kuadran 2 itu adalah sin, all sin tan cos, ya. Sin, di mana di kuadran 2 itu, ya, sin itu positif bersama kosekan, sehingga, ya, nilainya, ya, tetap menjadi sin 60, tetap positif sin 60. Positif sin 60 adalah setengah akar, ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, cos 225, ya, cos 225. Nah, kita menggunakan acuan positif kembali, ya. Kita menggunakan acuan positif kembali, di mana kita tetap menggunakan acuan positif 180 karena lebih dekat dengan kuadran 3, ya. Jadi 180 derajatnya. Untuk menghasilkan 225, maka 180 harus tambah dengan berapa? Itu sekali, tambah dengan 45, ya. 40. Nah, kemudian kita akan melihat, karena menggunakan acuan positif, ya, kita menggunakan acuan positif, sehingga sinus tetap menjadi sinus, kosinus tetap menjadi kosinus, dan juga tangan tetap menjadi kosinus. Jadi ini tetap cos, ya, cos 45. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah kuadran. Kita lihat kuadran. Bukan lihat kuadran dari ini, tapi lihat kuadran ini, ya. Saya salah sebut. Bukan lihat kuadran ini, tapi lihat kuadran ini. Okay. Kuadran dari cos 225. Lihat angkanya 225 derajat, ya. Cos 225 derajat. Nah, cos
cos 225 derajat ini ya berada 225 ini ada di kuadran 3. Di kuadran 3 yang positif adalah tangan dan juga kotangan, sehingga hasil dari ini akan menjadi minus ya. Karena ini bukan kotangan ataupun tangan, ini cosinus. Jadi dan gesekan tangan dibalik. Nah, sehingga hasilnya adalah min ya. Min ini ya, kita tuliskan di sini. Hasilnya adalah min cos 45 derajat ya. Yaitu min, tetap min, kemudian nilai positif plus min 1/2 akan 2. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Tan 180. Tan 180 ya, tan 180. Kita menggunakan acuan positif. Ya, kita menggunakan acuan positif. Ya, kita menggunakan acuan positif. Di mana tan 180 sama dengan 180 dikurang 180 dikurang 0. Sedangkan 180 dikurang 0 derajat, sehingga hasilnya lihat kuadran tan 0. Tapi sebelum menulis tan 0 kita lihat dulu kuadran. Tan 140 berada di kuadran 2, puncak kuadran 2 ya. Pada tan 180 ini ya, karena dia berada di kuadran 2 ya, kita dapat melihat penggunaan dari kuadran 2, all sin tan cos. Di kuadran 2 bentuknya yang paling dapat bentuk positif adalah sin dan juga kosekan ya. Sehingga tan tidak berada di kuadran 2, dia berada di kuadran 3 ya. Jadi ini juga berada di sini. Tapi min tan 0 derajat. Min tan 0 derajat tetap ya. 0 itu tidak bisa juga negatif. Jadi min tan 0 derajat sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke soal nomor 4. Oke. Cos 135. Oke, untuk pertama kalinya saya akan mencoba menggunakan acuan negatif. Ya, acuan negatif ya, acuan negatif. Cos 130. Oke, kita menggunakan acuan negatif 90. Oke, kita menggunakan acuan negatif 90 ya. Cos 90 derajat ditambah ya cos 90. Ini sebenarnya saya mau tulis sin ya, cuman ini kepanjangan. Jadi cos sendirinya sebenarnya cos 90 ya ditambah 45. Tapi karena menggunakan acuan ya, acuan negatif ya, yaitu 90 atau 270, sehingga cos tidak mungkin bentuknya sama lagi. Dia tidak mungkin sama tetap menjadi cos, dia akan berubah menjadi sin. Sebelum berubah menjadi sin, kita lihat dulu kuadran 135 ada di kuadran kedua. Dan kuadran kedua itu yang positif sin, jadi dia tetap positif ya, positif sin 45. Positif sin 45 adalah setengah angka tidak berubah ya, tidak berubah ya. Kemudian untuk soal nomor 5, sin 315 ya, sama dengan kita menggunakan acuan positif lagi yaitu 360 dikurang 45 ya. 360 kurang 45 ya, 360 kurang 45. Karena berada di kuadran keempat yang positif hanya cos, sehingga ya dia ini tetap menjadi minus. Karena menggunakan acuan positif dia tetap menjadi sin, cos tak cos, tan tetap tan. Jadi ini min sin 45 min setengah akar 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu soal dari materi relasi dan sudut ya. Di sini disajikan satu segitiga KLM ya, di mana yang diketahui adalah sisi miringnya sebesar 8, kemudian ada sudut yang bernilai 120 derajat. Kemudian ya, baik sisi depan maupun sisi samping tidak diketahui ya. Sisi depan dan sisi samping dan 120 tidak diketahui.
dari suatu sudut ya, kita harus bisa untuk mencari letak posisi sudut tersebut terhadap 120, kemudian akan ditentukan dalam bentuk sin posisi perkembangan. Atau seperti ini, kita akan mencari nilai dari ln. Kita akan mencari ln dulu ya. ln ini ya, LM ini ada di sebelah sini ya, ada di sisi depan, dan juga ada sisi KM yang memiliki nilai 8 di sini ya. Kemudian ada sisi KL yang nilainya Y. Mintanya adalah LM atau X. Sehingga mencari X itu dengan perbandingan. Karena kita melihat bahwa ini sisi depan dan juga ini sisi miring, maka dapat dihubungkan dan untuk sinus 120. Jadi jawabnya sinus 120 derajat. Sinus 120 derajat. Kita melihat dari sinus 120 derajat ini di depannya adalah X atau LM. Kemudian di miringnya adalah, dan karena kita mengetahui nilai sinusnya ya, sin 120, maka kita dapat mencari nilai dari X. Sinus 120 itu 10 sama dengan 180 dikurang 60 di kuadran 2 ya, kuadran 2 di kuadran 2. Karena di kuadran 2 nilainya positif, di kata positif, sin 60 setengah akar 3. Oke, setengah akar 3 ya, setengah akar 3. Jadi nilai sinus 120 itu adalah setengah akar 3 ya, setengah akar 3. Jadi saya tulis di sini sinus 120 sama dengan setengah akar 3. Saya balik sini ya, setengah akar dengan setengah akar 3. Untuk membuat X sendiri di sini, maka penyebut kita kalikan ke ruas di sebelah ya. Jadi X sama dengan 8 dikali setengah akar. Akar tidak bisa dikali sehingga dia ini hanya mengikuti ya. 8 dikali 9 dengan 4 akar 3. Dan nilai dari X adalah 4 akar 3. Jadi sudah bisa dijawab ya. X itu bernilai 4 akar 3. Sekarang Y ya, Oke, sekarang untuk mencari nilai Y ya, saya sederhanakan dulu tulisannya. Saya sederhanakan tulisan ini ya. Y ataupun kita lihat di sini adalah KL yang mencari KL atau Y, dapat kita lakukan dengan hal yang sama. Kita ketahui bahwa KL berada pada sisi samping dari 120, maka kita dapat menggunakan rumus cos ya, kosinus 120. Kosinus 120 sama dengan samping per miring. Sampingnya adalah Y, per miringnya 8 ya. Sehingga kita isikan cos 120 ya, cos 120 kita katakan dulu, cos 120 itu sama dengan 180 kurang 60 juga. Tapi karena ini cos dan ada di peran 2 itu positifnya hanya kali 2 ya, peran 2. Yang positif di peran 2 hanya sin, sehingga cosnya jadi min ya, min sin 60, berarti min setengah akar 3. Nilai dari cos 120 adalah setengah
akar 3. Oke. Setelah mendapatkan nilai dari cos 120, maka kita bisa masukkan. Nilainya. Ya. Cos 120 sama dengan setengah. Kami menjadi setengah. Kita ubah ya. Kita ubah posisinya dulu. Y per 8 dengan cos 120 sama dengan ya Y per 8 min setengah akar 3. Y sama 8 kali min setengah akar 3. Ya, 8 kali dengan min ya. Min 4 akar. Dapat jawaban dua-duanya, sehingga X itu 4 akar 3 dan juga Y itu min 4 akar 3. Oke. Jadi nilai KL sebagai X, KL itu sebagai Y itu min 4 akar 3 minus 4 akar 3, dan juga nilai dari LM sebagai X itu adalah 4 akar 3. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu contoh soal tentang perbandingan trigonometri ya. Sekarang disajikan satu segitiga A, B, C dengan sisi C diketahui memiliki besar 60 derajat. Kemudian panjang segitiga BC diketahui ya, panjang sisi BC diketahui sekitar 5 cm. Dan pertanyaannya, tentukanlah panjang AB ya. Untuk menentukan panjang AB, kita harus bisa melibatkan antara sudut yang ingin dicari, yaitu AB-nya kita simbolkan dengan X, dan juga BC yang merupakan sudut dari segitiga yang sudah diketahui. Kemudian kita bisa melihat dari sisi C, di antara kedua ini, baik di antara kedua sudut yang diketahui, baik sudut X yang ditanya maupun sudut BC yang sudah diketahui akan membentuk sinus, kosinus ataupun tangen ya. Ketika kita melihat dari bagian C, yang berada di bagian depan bagian C adalah bagian X ataupun AB yang ditanya. Kemudian yang berada pada bagian sampingnya adalah BC yang sudah diketahui, sehingga dapat terbentuk yaitu nilai tan dengan besar tannya itu merupakan 60 derajat. Tan 60 derajat ya, sesuai dengan nilai dari besar sudut C. Kemudian tan 60 derajat kita menulis nilai dari tan 60 ya, nilai dari tan 60 itu adalah ya, sisi bagian depan per sisi bagian samping ya, ataupun sinus per kosinus. Tapi kalau sinus kosinus tidak diketahui, maka kita akan melihat sisi bagian depan yaitu X, yaitu bagian X, dan juga sisi yang diketahui yaitu sisi BC 5 cm. Sehingga tan 60 sama dengan sisi depan per sisi samping. Sisi depan X per sisi yang diketahui ya, sisi yang diketahui yaitu sisi BC yaitu sebesar 5 cm. Kemudian kita dapat menuliskan nilai dari tan 60 ini. Nilai dari tan 60 adalah akar 3 sama dengan X per 5. Kemudian ya, saya akan balik X per 5 sama dengan akar 3. Ketika kita ingin membuat penyebut ya, kita ingin membuat X ini berada berdiri sendiri, kita ingin membuat X berdiri sendiri, maka kita dapat membuatnya dengan mengalihkan penyebutnya itu 5 ke ruas di sebelah kanan ya. Sehingga ya, X sama dengan 5 dikali akar 3 sama dengan 5 akar 3 cm. Jadi nilai dari sudut X ataupun sudut AB adalah sebesar 5 akar 3 cm. Sebesar 5 akar 3 cm. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan bahas contoh soal kedua tentang perbandingan trigonometri ya. Jika diketahui tan alfa sama dengan 4/3, maka tentukanlah nilai dari cos dan juga sin ya. Untuk mengetahui hal tersebut kita harus melihat dulu atau menggarisbawahi kata tan ya, tan
alfa, ya. Tan seperti kita ketahui definisi dari tan adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Ataupun ya sisi depan per sisi samping, ataupun bisa berupa pembagian antara sin dibagi dengan cos. Namun karena kita ingin mencari sin dan juga cos, kita ingin mencari sin dan juga cos, maka kita harus menggunakan cara manual di depan dan di sisi samping menggunakan segitiga Pythagoras teorema. Kemudian kita akan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat menggambar suatu segitiga. Dari segitiga yang kita lihat, ya, kita dapat memberikannya nilai sesuai dengan sisi yang ditentukan. Kita mengetahui bahwa nilai dari tan alfa adalah 4/3. Ya. Jadi kita dapat meletakkan dulu. Kita akan menaruh di mana sisi alfa. Seperti ya, kalau misalnya menurut saya akan menaruhkan sisi alfa di sebelah sini. Dari sini kita bisa melihat nilai dari tan adalah sisi depan per sisi samping, sehingga sisi depannya adalah 4. Kemudian sisi sampingnya adalah 3. Karena kita telah mengetahui nilai dari sisi depan dan sisi samping yang dua-duanya merupakan sisi yang bukan merupakan sisi terpanjang, sehingga dalam mencari sisi x ataupun sisi terpanjang atau sisi miring, kita menggunakan kita akan mengkuadratkan ya kedua sisi tersebut, kemudian dijumlahkan, kemudian akhirnya diarahkan ya menggunakan Pythagoras seperti berikut ini. X sama dengan ya, diketahui bahwa nilai dari sisi depan dan dari sisi samping adalah 4 dan 3, sehingga kita akarkan dulu 4, kemudian kedua sisi tersebut dijumlahkan dan juga dikuadratkan. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat dengan akar dari 4 kuadrat adalah 16 dan 3 kuadrat adalah 9 dengan akar dari 25. Akar dari 25 adalah 7. Mengetahui bahwa nilainya adalah 5. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai dari sisi miring, maka kita dapat menentukan nilai yaitu dari saya akan isinya menjadi x dengan nilai. Oke. Karena kita telah mengetahui nilai dari semua sisi yang ada dalam segitiga ini, maka kita dapat dengan mudah untuk mencari nilai sin dan juga cos. Sin alfa jika kita melihat dari sudut alfa adalah bagian depan dari sudut alfa pernya 4. Kemudian sisi miringnya yang baru saja kita cari yaitu 5, sehingga nilai dari sin alfa adalah 4/5. Kemudian cos alfa kita melihat sisi samping dari alfa adalah 3, kemudian digabungkan dengan dibagi dengan sisi miring dari alfa yaitu 5. Jadi nilai dari sin alfa per cos alfa adalah
sin alfa 4/5 dan cos alfa 3/5. Bagaimana cara membuktikannya atau pembuktian? Kita melakukan pembuktian dengan mencari nilai tan dengan hasil sinus alfa dan cos alfa yang kita ketahui. Jadi tan alfa ini rumus sinus dibagi dengan kosinus. Itu kalau nilai sinusnya yaitu 4/5 dibagi dengan nilai kosinusnya 3/5. Karena memiliki penyebut yang sama, sehingga kedua penyebut ini dapat disilangkan. Sehingga nilai dari tan alfa adalah 4/3, sama dengan nilai tan alfa yang diketahui di soal. Jadi terbukti bahwa soal ini benar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal ketiga dari materi perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Ya. Sekarang ada soal jika nilai alfa ya di antara 90 dan juga 180 ataupun kita bisa sebut sebagai kuadran 2 dan juga nilai sin alfa sebenarnya 4/5, maka tentukan nilai dari cos alfa dan nilai tan alfa. Jadi pertama kita harus mengenal dulu bentuk kuadran. Kuadran tersebut ya, punya nilai sinus, kosinus dan juga tangen yang berbeda. Pada kuadran 1 semuanya positif, atau kita bisa sebut sebagai all positif. Kemudian di kuadran 2 ya, yang memiliki nilai positif hanya nilai sinus dan juga kosekan. Begitu. Sinus. Kemudian di kuadran 3 yang memiliki nilai positif itu hanya tangen dan juga kotangan. Kuadran 3 nilai dari tan. Kemudian di kuadran 4 yang memiliki nilai positif adalah kosinus ataupun sekant. Jadi kita melihat ya, nilai dari semua kuadran ini ya, setara dengan satu putaran lingkaran 360 derajat ya. Sehingga bisa kita artikan dari 0 sampai 90 derajat ada di kuadran 1. Kemudian dari 90 derajat sampai 110 derajat itu ada di kuadran 2. Kemudian 180 derajat sampai 270 derajat ada di kuadran 3. Kemudian ya untuk 270 derajat sampai 360 derajat ada di kuadran 4. Jadi ketika kita melihat nilai, kita menggarisbawahi nilai dari alfa yaitu ya, 90 kurang dari alfa kurang dari 180. Ini berarti nilai dari alfa ada di kuadran 2. Karena dia yang bernilai antara 90 derajat sampai 180 derajat. Sehingga yang positif di kuadran 2 hanya sin dan juga kosekan. Ini berarti kita telah mengetahui lebih dulu bahwa nilai dari cos yang akan dihasilkan bernilai negatif. Kemudian kita bisa menggambar segitiga.
Ini berarti sudut yang ada depan alfa adalah 4. Depan alfa adalah 4. Dan juga sudut yang ada di samping ataupun sudut miring, samping dan sudut miring. Sudut miringnya alfa adalah 5. Oke. Karena kita akan mencari suatu sudut yang bukan merupakan sudut terpandang, maksudnya operasi di antara keduanya di mana kedua sisi ini diakarkan, kemudian diakarkan, kemudian dikuadratkan, kemudian dikurangkan. Jadi kita menentukan sisi samping dari alfa sebagai ini. Jadi kita ulang operasinya. Harus 5 kuadrat ya. Dua sisi itu diakarkan, kemudian dikuadratkan, kemudian dikurangkan. Akar dari 5 adalah 25. Dan akar dari 4 adalah 16. Menghasilkan akar 9. Akar dari 9 adalah 29. Nanti setelah mendapatkan nilai yaitu sebesar 3, kita bisa menentukan nilai dari kosinus alfa. Dari kosinus alfa. Sekarang kita akan mencari nilai dari kosinus alfa. Kosinus alfa, kosinus itu kosinus alfa plus persamaan itu adalah sisi samping membagi sisi miring. Sisi samping per sisi miring. Dan kosinus alfa sisi sampingnya adalah sisi miring. Ini berasal dari kuadran 2 dan juga kuadran 2 cos itu bernilai negatif, maka nilai dari kosinus alfa ini harus berubah, dimana nilainya yang mengikuti nilai kosinus